sesuatu hal yang tidak dilihat tetapi dipercaya. Salah, Bang. Oke, itu iman. Tetapi akal itu adalah didasari dilihat secara kacamata. Lo di mana tuh? Dan itu pakai kacamata diimani. apa tuh lihatnya tuh? Ya aduh. Dilihat mata. Anda kan punya mata enggak? Itu yang disebut Iman itu berakal. Yesus jadi Tuhan. Akal yang itu Yesus agama manusia, yang mendoktrin itu adalah Islam sebenarnya. Gini Karena ya. seutuhnya kaidah-kaidah Al-Quran itu diterima secara wahyu yang tidak pada saat itu terjadi. Bentar, jangan di-mute. Yuk pakai edukasi lah. Ini Kita ya. saling menghargai di sini. Tank Top Ketika saya Lena bernarasi, Wijaya, you dengar ya, Tank Top Lena Wijaya. Ketika saya bernarasi, tolong jangan diganggu. Begitu juga ketika Anda bernarasi, saya nggak ganggu gitu loh. Nggak ada edukasi kita, jadi kawan. itu yang saya maksudkan. Jadi yang agama nggak yang ada imani isinya, saja. soalnya. Iya, apa edukasinya? Iman itu Yesus Tuhan. Kalau akal itu Yesus manusia, itu udah kelar itu. Tahu penjelasan Bang Zuma tentang iman dan akal, silakan. Ya. Sudah tadi pertanyaanku tadi. Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Pertanyaanmu itu kan tentang kekristenan, di siapa yang mengajari saya menyembah Kristus, siapa yang mengajari saya untuk ke gereja. Nah, itu saya mau fokus kepada pertanyaan saya tentang iman saudara dulu. Ketika nanti masuk ke Kristenan ya kan malah panjang ceritanya, kita nanti beda ini jalur. Itu satu-satu dulu. Selesaikan dulu pertanyaan saya. Iman itu kepercayaan, keyakinan. Itu iman, yakin, ya betul, percaya. Walaupun belum terjadi, betul? Walaupun belum terjadi, atau sudah terjadi, atau sedang terjadi, itu iman. Atau belum pernah dilihat, betul? Ya. Oke. Akal itu adalah alat yang dipakai untuk mendeteksi segala sesuatu. Menelaah, menjelaskan, menguraikan, dan memilah antara baik, buruk, dan seterusnya. Itu akal. Bang Zuma kalau terang kan enak banget ya. Tidak kayak si Tromolinja tuh. Iman dan akal itu adalah pikiran. Jadi iman di mana akal itu berfungsi untuk beriman tapi pakai kacamata. Gimana kacamata? Balik ke akal. Yuk, pingin itu gua hajar. Apakah akal itu betul-betul dirasakan oleh Nabi Muhammad, saudara? Pewahyuan itu. Langsung ke KJ aja. KJ, ayo silakan. KJ, jangan kita buang silakan diambil alih. Sampah, ya. Teman-teman, Dinda Rocky dan juga Al Hidayah, silakan. Bang Pera, saya bikin kopi dulu sebentar. Silakan. KJ ini pakai mas aku ya, Bang. Silakan KJ, apa yang mau disampaikan? Mas aku masih segar ini, silakan. Ya Bang, sebelumnya minta maaf nih Bang ya. Iya, dimaafkan. Tunggu, ya. Bang Dewa maafkan nggak Bang Dewa? Kalau aku maafkan. Kok. Dewa maafin. Oh maafin, oke. Lanjut, sudah dimaafkan. Nah ya. Kalau kalian, saya ini dari Kristen. Kalau menurut kalian itu, menurut Islam, bahwa Yesus Kristus itu nabi atau apa? Jawab. Oke, silakan. Akhir atau Bang Zuma mungkin kalau mau masuk. Enggak apa-apa. Ustaz Hidayah aja yang jawab apa-apa. Kenapa jangan ke Ustaz? Oh, Kiai Hidayah aja yang jawab apa-apa. Waduh, lebih parah malah. Ya, saya mempertanyakan itu aja. Kalau menurut Islam bahwa Kristus itu yang kami tuhankan itu menurut Islam itu nabi atau apa gitu. Baik, terima kasih Bang KJ. Pertanyaannya, menurut Islam apakah Yesus itu nabi?
Ya. Jadi gini, kalau ini sekali lagi merungkai apa yang Gronda bilang tadi, akal ini kan mendeteksi atau membuktikan sesuatu yang boleh dinalari oleh manusia, kita umumnya. Jadi kalau bilang Islam Bang itu salah, karena itu sama dengan Islam menalari sesuatu yang nanti dianggap salah sama Kristen, akhirnya tidak dipercaya kan gitu. Jadi kalau ditanya kemudian Yesus itu menurut Islam Nabi atau sebaliknya, menurut kitab Al-Quran dia Nabi. Nabi kepada siapa? Kepada Bani Israel. As-Saff ayat 6. Jadi ini bukan menurut Islam, tetapi menurut kitab. Nah kemudian kalau Bang Kiji tidak percaya Al-Quran, aku tutup lagi Al-Quran tuh. Aku bahkan kasih tahu di dalam Bible saudara sendiri bahwa dia Nabi. Yohanes 4:44. Yesus yang bersaksi seorang Nabi tidak diterima di tempat asalnya dan di rumahnya. Bahkan Yesus sebagai seorang Nabi pun mengaku bahwa di Yohanes 13 nomor 16 seorang hamba yaitu nabi tidak lebih tinggi dari tuannya atau rasul utusan dari yang mengutusnya. Jadi dua-dua kitab ini sehingga jangan terkesan framing tuduhan orang Islam mengatakan dia nabi. Alhamdulillah dari apa yang antum tanya menurut kitab Anda pun dia nabi gitu. Silakan. Iya Bang, tadi Abang bilang bahwa di kitab Kristen ada tertulis bahwa Yesus itu nabi, iya? Benar. Ya, di mana tertulis Bang? Bentar Yohanes saya buka. 4:44. Ya, coba bacakan Bang. Sebab Yesus sendiri yang memberi kesaksian, seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya. Bahkan di dalam Matius 21:11 banyak Bang kalau itu. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Di Yohanes 7 nomor 40, Yesus Nabi yang akan datang. Di dalam Markus 14:65, dia ini seorang Nabi. Iya, yang bersaksi itu orang lain. Bahwa itu yang bersaksi itu bukan dirinya sendiri kan? Yohanes 5:44 itu perkataan Yesus Bang. Yesus berkata, aku adalah seorang Nabi. Iya. Yesus sendiri yang bersaksi. Itu ayatnya di situ. Sebab Yesus sendiri yang bersaksi. Seorang Nabi tidak diterima di tempat asalnya. Ya, silakan ketahui kitab Anda Bang. Silakan lanjut. Iya. Gimana akhir oke? Atau Bang Dewa mungkin masuk? Sebenarnya aku moderate ini. Gimana aku masuk ini? Atau nih, Bang Kores. Aki, silakan. Tidur mungkin Aki Kores nih. Silakan, lanjut. Ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Bang Kores. Oh iya, ini karena lagi di Suaranya kecil. Iya tahu. Ini gua lagi di persembunyian, lagi sembunyi di Rusia, jadi tolong dilanjut dulu aja. Dewa dengarkah? Aku tidak dengar. Serius, tidak dengar aku. Ini aku lagi sembunyi di Rusia. Oh, di Astaga. Jauh kali di Rusia. Takut diguruduk. Oh, takut diinterogasi ya. Iya, lanjut dulu. Dewa masuk dulu. Dewa. Jangan tidur, Dewa, silakan. Tadi pemaparannya sudah dijelaskan sama Bang Al. Sekarang dia tidak mengakui kalau Yesus adalah seorang hamba. Yesus adalah. Jadi ya gini aja lah Bang. Kalau misalnya dari aku pribadi Bang ya. Karena di sini kita Bang KJ. Kita di sini diskusi lintas agama, bukan mewakili diri sendiri. Kita berdasarkan apa yang tertulis. Saya cuma memberikan pendapat dari saya aja Bang. Oh, jadi pendapat gini, boleh Bang, diterima boleh tidak ya? Soalnya ini pendapat ya. Oke, iya. Baik. Jadi gini aja Bang. Karena kita kan beda agama, ada yang Islam, ada Hindu, ada Kristen, jadi seperti itu. Jadi apalah artinya, apa gunanya untuk dibahas-bahas agama? Karena kayak gini Bang, mau kalian bahas pun agama, bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, menurut Kristen itu mau kayak mana pun yang kalian bilang bahwa dari sejak lahir Kristen itu tidak akan pernah berubah pikiran gitu, karena yang diimaninya memang dari sejak awal ya udah itu gitu, udah Kristen gitu. Jadi mau kayak mana pun mau dibilang ini itu nggak akan bisa berubah gitu. Jadi
Apa artinya dibahas-bahas? Apa artinya dipermasalahkan soal agama itu gitu? Baik, ini jawabannya itu ada di Al-Hidayah. Al-Hidayah ini adalah seorang Kristen. Dia alhamdulillah mendapatkan yang namanya hidayah dari Allah. Akhirnya dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun ketika ente mengatakan untuk apa kita membahas yang namanya agama? Kalau agama ente tidak mau dibahas, mending ente nggak usah punya agama. Kalau kitab suci Al-Quran ataupun Bible tidak mau dibahas juga, mendingan nggak usah punya kitab Karena suci. gini bang, karena dalam pribadi seseorang itu, Bang, saya ketika berdiskusi dengan Oten, sasaran saya bukan abang, bang. Ya, sasaran kami adalah mencerdaskan yang di bawah dan mencegah pemurtadan yang dilakukan para misionaris. Itu sasaran kami yang di bawah. Adapun abang tidak mau berdiskusi, silakan abang turun. Ini diskusi lintas iman. Kita mencari yang namanya kebenaran, bukan mencari pembenaran, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi nggak usah Tetapi bahas agama. ya silakan abang keluar. Bahwa Yesus Kristus di diapain di tiang kayu salib ini itu apa semua, nggak usah. Bang Kice, Kalau Bang memang Kice. agama kalian ya udah agama kalian Izin aja ya, yang kalian izin, bahas. Bang, ya. Nggak usah agama orang lain kalian bahas-bahas. Ya, izin Bang. Tadi Bang Dewa sudah bilang ya. Kami di sini sebenarnya tidak punya keinginan untuk menyinggung agama kalian. Karena memang di Al-Quran tuh dalam Al-Baqarah 256 itu la ikraha fiddin. Namun ada hal lain yang harus kami kasih tahu, bukan kepada Anda. Mungkin Anda tidak mau mendengarkan kebenaran. Gini Bang, ingat bahwa kalau Anda kemudian tadi mengatakan agama yang tidak usah dibahas. Begini loh Bang, di dalam muka bumi ini, di dunia ini umumnya hanya ada satu Tuhan. Sementara agama-agama yang tadi Anda singgung itu mengaku punya Tuhan. Nah, tujuan kami di sini mengasih tahu sama manusia, bukan kepada Anda, tapi manusia yang mau berpikir bahwa Ya, Tuhan jadi- itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Ya, Kalau Anda tidak mau oke. terima itu, mungkin pilihan kamu lain. Oke. Silakan kamu datangi gereja dan belajari sejak dulu agamamu. Tanya siapa Yesus itu Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta siapa Yesus? Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Tuhan, kenapa dia berdoa? Kenapa dia mati? Kenapa dilahirkan gitu? Bukan kami bahas itu, tapi Anda yang harusnya punya wewenang bertanya sama pendeta. Karena kami memperjelas Tuhan yang satu-satunya yang diakui sama manusia. Ya. Gitu Bang Kije. Jadi kalau tidak mau berdialog, tidak usah Yang diakui panjang-panjang gitu. manusia di dalam Islam kan? Di dalam Bible Anda Bang, dia Ya, manusia. yang diakui itu gini Bang, yang diakui itu Tuhan itu cuma satu yang ada di Al-Quran gitu. Ya, itu kan menurut kalian. Begini Bang, di kitab Anda, para nabi memberitahukan Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang lain. Nah sekarang, Iya, ketika itu para tidak nabi ini pernah memberitahukan Yesus termasuk mengakui bahwa Yesus. dia nabi. Ya izin Bang Kijaya, termasuk Yesus ini yang mengasih tahu satu-satunya Tuhan yang benar itu. Dan Anda tidak percayakan. Tidak mungkin kami paksakan kepada Anda, karena Anda tidak mau menerima kebenaran. Tapi tujuan kami ini ingin mencerdaskan orang-orang yang mencari kebenaran. Melalui diskusi seperti ini, daripada kami tantrum, menghujat, atau monolog, sebaiknya kamu naik untuk kita perjelas. Yang kita yakini itu seperti apa, kan gitu. Kalau Anda tidak mau masuk ke situ, ya jangan Bang, tanya ke pendeta aja, kan gitu. Nggak susah kok. Ya udah intinya kau imani aja. Ya, emang imani aja kami tahu kok dari tadi. Makanya bilang dari tadi aku imani aja. Gak usah kau ini itu apa segala macam semua bahas agama. Jadi mau Imani mau aja. kau apa itu? Mau kau apa itu coba? Tuhan itu adanya cuman satu, yaitu di agama mana, di Islam itu mana ada, menurut kami enggak. Jadi menurut kalian di mana? Di Hindu gitu? Menurut kami dalam kitab enggak ada dalam Di Quran. Alkitab mana ada Alkitab? Bible. Di Bible tuh ada Kristen apa? Pengikut Yesus apa? Yesus itu apa tuh coba? Pun aneh. Gini aja nih. Gini aja nih. Nih ya. Panas. Bukan Panas ya? panas. Aku pakai AC kok. Ya hidungmu tuh. Gini. Panas deh. Coba yuk sebutkan itu. Di mana? Iya. Di mana? Ada Ya, bukti suara lu aja secara- gak usah tuh. Ya, mak, gak usah kayak gitu. Tromol ninja dulu. Saya lagi ngomong ya. Ya, slow. Ya. Coba yuk jelaskan itu. Di mana tertulis atau secara bukti kredibel itu evidence bahwasannya Yesus itu mengenal Kristen itu. Kalau itu saja tuh, tidak perlu jauh-jauh ke Tuhan ke apa tuh, mengenal Kristen itu.
dia tahu Kristen itu menyembahnya, mengikutinya tuh di mana itu ada. Kalau ada, Yesus tunggu, berkata, sabar dulu nih. Ini kita bertaruh nih. Kalau ada Bang Zuma, Bung Dewa, Bung Aljaya, Kores, Naga, sama yang dibawa tuh saya ajak murtad itu. Tapi benar-benar ada secara eksplisit ya tuh. Dia mengenal, benar-benar membawa ajaran untuk mengikuti yang menyembahnya itu. Coba. udah. Lumayan nih, banyak nih nanti nasabah baru nanti di gereja nih kalau kami murtad tuh. Silakan. Udah. Bang, saran saya habiskan makannya dulu, Bang. Gak cecak loh dia bener ini. Gak cecak. Iya, lebih baik makan kayak gini aja. Slow. Bunda Nora cari yang lain saja. Tidak punya ilmu dia. Kau dengar, Dia tidak punya Juma. Kau dengar ini. Mana Juma? Ya, kau dengar. Kau jangan sekali Tadi lucu ya. Ketika yang namanya orang berargumen, dia bilang jangan dipotong. Tapi pada saat Bang Rocky Al Hidayah berargumen, dia sendiri memotong. Akhlak ente di mana seperti itu? Bisa memberitahukan kepada kami, tetapi ente tidak bisa mempraktekkan. Tuh, kami lagi ngomong aja, ente potong. Diturunkan aja Bunda Nora. Dia tidak mau diskusi agama. Masuk ke grup Argoy aja silakan. Cari oten yang lain. Masih banyak orang yang mau berdiskusi. Kayak cecak lagi ini orang. Gimana Ayo ini? kawan-kawan Kristen naik, ayo typing yang Kristen. Kalau yang Muslim, insya Allah di sini udah guru-guru kita banyak di atas. Nanti mereka tidak kebagian yang lain nih malah. Coba yang teman-teman Kristen dulu typing, aku naikin. Siapa yang mau naik tadi? Ini suaranya masih Kristen. kecil ya? Enggak tahu. Atau udah lumayan? Udah boleh lah, boleh. Oke, siap. Ayo teman-teman Kristen sepi typing. ya. Ya, silakan yang terhitung naik sini. Kalau mau masuk Islam naiklah kalian. Bentar kita sapa dulu ya. Bang Oliver ini Oke. apa? Selamat pagi, Bang Oliver. Aduh. Apa turun? Bentar ya guru-guru ya. Aku cari dulu. Ya, sambil mencari. Ini kecil, suara gua kecil, jadi mohon disimak Udah baik-baik, mendingan tuh Ikhwan. Bang Pres. Udah oke. Oke. Ini mohon disimak baik-baik, Ikhwan. Ini adalah peringatan penting untuk para tritung penghujat. Kalian tahu satu junjungan kalian yang betina itu hilang dari peradaban? Tahu kalian? Perhatikan, itu karena api. Itu karena apologet Islam Indonesia. Sehingga dia menghilang dari peradaban. Itu satu. Dua, kalian tahu salah satu menara syiarnya Tritung yang berakun Benteng 77 di YouTube channel? Hilang. Karena siapa? Karena api. Karena api. Dan kalian tahu Afrida Magdalena Lumbagaol dikenal oleh Indonesia melalui berita online itu dari siapa? Dari api. Itu dari api. Jadi camkan itu baik-baik penghujat Islam. Ini baru satu. Kalian penghujat banyak. Kami pun punya tenaga dan juga giroh yang banyak. Siap-siap yang lain ya. Siap-siap yang lain. Baik. Oke, aku izin dulu. Sapa dulu yang bernaik. Bang Lutera. Ayo Lutera. Selamat pagi. Bang Lutera, selamat pagi. Bang Lutera, selamat jalan. Jemun. Selamat pagi. Assalamualaikum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Aduh, mana sini ada yang ayo kawan-kawan Kristen lo naik yuk. Aduh banyaknya permintaan tapi tidak tahu mana satu nih. Ayo kawan-kawan Kristen typing lu yuk.
Iya, tapi Bung Alidaya, saya ada pertanyaan nih, Bung. Siap, siap. Tapi ini menarik ya, bahwa gini ya, coba Bung jelaskan. Karena ini memang keajaiban sih ya, sering beberapa kali diuji dan memang terjadi itu. Tapi kita tidak mengatakan mukjizat, bukan. Lebih ke keajaiban aja. Jadi gini, dalam Islam, itu kalau kita ada kopi panas, itu cukup kita bacakan surat Yasin 3 kali, itu jadi dingin kopi itu. Itu kenapa, saudara? Masya Allah. Tidak mampu menjelaskan, itu ilmu Tuhan. Coba Bung Dewa. Tapi sebelumnya aku sapa dulu yang baru naik nih. Bang Yeser, selamat pagi. Pagi juga bang. Agamanya apa bang? Kristen apa Islam? Islam bang, tapi saya mau naik aja bang. Oh, tapi mohon maaf bang ya, tidak ada ruang untuk teman-teman Kristen soalnya. Kita naikkan 2 orang gitu. Oke bang. Makasih bang ya, semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu coba Bung Hidayat jabarkan itu. Kenapa? Udah Dewa dulu, aku sibuk ini, aku mencari nih. Sambil berpikir itu. Jadi ada tugas tambahan itu. Kenapa kopi panas dibaca surat Yasin 3 kali ya cukup, dia jadi dingin, benar-benar dingin kopi itu, hangat pun tidak, itu aneh itu, langsung Begitu dingin kita itu. baik, yang pertama itu baca surah Yasin 3 kali ya, jangan 3 kali, 1 kali aja baca Yasin itu sudah pasti dingin, karena jangka waktu. Kalau Dewa sih biasanya kalau misalkan kopi panas, Dewa kasih obat Panadol, dicelupin Panadol. Insya Allah itu jadi hangat-hangat suam. Begitu Bung Rocky. Masya Allah, ternyata pintar ini Bung Dewa sama Bung Alidayah ini. Iya. Aduh, aku diam-diam nih. Udah dijambak mana ntar? Bang Juma monitor, Bang? Ada juga KJ 74. Ini KJ yang mana ini? Ini tadi KJ, ini Kijo mungkin. Ya Bang KJ, selamat pagi. Ya Bang KJ, selamat pagi. Ya selamat pagi, assalamualaikum. Ya selamat pagi, assalamualaikum. Gambling bang, maaf ya. Gambling. Izinkan bang ya, assalamualaikum. Tuh. Coba dibersihin dulu bang, itu banyak yang terbuka perangkat mungkin. Ini si Andre Windy ini siapa ini? Bang Andre Windy, selamat pagi. Pagi. Islam Kristen bang? Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan, oke. Silakan bang, yang mau disampaikan? Saya pengen ngobrol sama Islam Protestan, ada nggak? Ngobrol sama Kristen Makrifat, mau nggak ngobrol sama Kristen Makrifat? Ya biar imbang aja, Kristen Protestan sama Islam Protestan, ada nggak? Gini ya, charger kodok Nokia. Islam itu tidak menduakan atau mentigakan Tuhan itu, ya. Jadi tidak ada istilah Islam Protestan. Bicara jumlah Tuhan. Kalau you definisikan Islam Protestan, ada itu. Dia oknum itu, dia kafir, menutup dari kebenaran Allah itu ada itu. Ngomong banyak. Jawab dulu, saya ini Kristen Protestan. Saya mau pengen ngobrol sama Islam Protestan, ada nggak di room ini gitu loh? Nggak ada bang, nggak ada itu. Ya udah, kalau nggak ada kenapa bang? Udah turunin. Jadi nggak mau ditelaah Yesus itu siapa gitu? Nggak mau ya? Oh, enggak, kalau bicara Tuhan jangan bicara jumlah, setuju? Oke, baik, oke. Silakan. Apa yang mau disampaikan tentang Tuhan? Enggak, saya enggak tahu banyak tentang katanya Tuhan. Bicara tapi enggak, gimana sih ini?
Betul-betul lah bang, kalau ngomong jangan belit-belit. Begini, Enggak, tapi bicara. kau dengar dulu, ketika Ya. saya bicara Tuhan, apa kau meyakini bahwa saya tahu tentang Tuhan? Iya, kasih tahu dulu lah. Mana tahu kan kita mau tahu kan gitu. Artinya ketika saya tidak banyak bicara tentang Tuhan, Ya bukan berarti bagaimana saya aku bang tahu aku Tuhan. lapar kalau belum makan. Nanti sudah makan tahu lah aku sudah kenyang kan. Jadi kasih tahu dulu lah. Bagaimana aku bilang? Bagaimana lapar belum makan? Coba Iya, gimana? bagaimana aku tahu sudah lapar kalau belum makan kan gitu. Apa kau berpikir bahwa hanya cuma makan bisa menghapus lapar? Iya betul. Nah, Apakah memang kalau kamu bang kalau memanjat batu juga boleh menghapus lapar bang ya? Bang, kalau lapar aja orang juga bisa tidur walaupun belum makan. Lu paham itu? Nah itu lo nggak ada uang aja tuh artinya yo tidur tuh biar nggak makan. Yo kalau nggak ada uang ya udah kerja biar bisa beli makan. Jangan yo nggak ada uang malah tidur karena kelaparan itu. Dungu juga tuh lama-lama. Coba kau buka otakmu. Coba kasih pertanyaan yang benar, Mas Luka. Coba. Apa? Coba kau bertanya apa aja. Coba. Oke, kuping itu pernah kemasukan monyet nggak? Siapa? Kuping? Iya, kupingmu pernah kemasukan monyet nggak? Coba jawab. Nggak pernah. Kok bisa tuh nggak pernah? Kenapa? Ya karena memang monyet nggak pernah bisa masuk dalam kuping, monyet. Inilah you tidak banyak belajar artinya. You perlu banyak belajar itu. Apakah kau berpikir bahwa kupingmu juga lebih besar daripada monyet? Lubang kupingmu pernah besar dari monyet enggak? Hei. Berarti abang sepakat bahwa monyet tidak boleh masuk di lubang telinga ya? Enggak, lu pertanyaannya goblok. Iya, itu kasih tahu dulu. Sepakat Bahwa bang ya? sudah tahu bahwa lubang kuping lu itu tidak pernah menjadi besar seperti monyet. Iya. Jadi kalau Kenapa abang bisa sudah bikin pertanyaan seperti itu? Baik, Itu yang baik. salah. Oke, izin bang. Baik, kalau kamu sudah percayakan bahwa lubang kuping tidak boleh masuk monyet, berarti kamu sudah berakal bahwa Tuhan tidak mungkin masuk dalam perut, ya kan? Tuhan boleh masuk dalam perut, tapi monyet tidak boleh masuk dalam telinga. Gimana sih? Coba bang, jelaskan dulu. Komparasi kau itu terlalu dangkal. Bagaimana dangkal ya? kau bisa? Coba perjelas bang, perjelas. Enggak begini. Bagaimana kau bisa berbicara tentang manusia sebagai ciptaan, lalu kau komparasikan sebagai Tuhan sebagai pencipta? Dengan sederhananya otak lu berpikir seperti itu. Lebih tidak masuk akal bang, kalau pencipta boleh masuk dalam perut, akhirnya jadi anak gitu, tidak masuk akal itu. Kecuali memang iman saja, ya kan? Otak lu terlalu dungu. Iya, Jika oke. kau Gimana bang, cara yang tidak antara dungu gimana pencipta- menjelaskan? Kedungunya lo itu begini loh, sengaja mengkomparasikan antara pencipta dan yang menciptakan. Nah iya, gimana kalau pencipta itu masuk dalam perut itu tidak masuk akal atau masuk akal? Emang kau dungu. Loh, begitu. emang dongo kalau masuk ke dalam Dungu, perut dungu. kan? Iya, Dungunya memang begini loh, mantap. Begini Gimana? dungunya. Saya kasih komparasi yang sederhana. Bagaimana kita dua ini bisa berbicara, saling berinteraksi? Ya karena ada mulut lah bang. Kecuali kita dengar orang dulu, bobol. kau kan nggak tahu dunia maya, nggak tahu kenapa Dunia kita maya. bilang nggak pernah ketemu, nggak pernah apa. Kenapa di dunia maya bang? Aku masih mau Kau dengar dulu, kau dengar dulu. Bentar. Ini ternyata bapak si Aduhu tadi nih bapaknya. Dia ngadu bapak ternyata. Aduh, yo kalau diturunkan jangan manggil bapak juga Udah, sini. ya udah. Kalian bicara, aku dengerin. Coba bicara kalian. Ya bang Rocky lanjut. Dia mau dengarkan bilang, silakan. Enggak, ternyata dia bapaknya si Aduhu tadi itu. Makanya yang 11-12 itu. 11-11 itu. Narasinya itu. Komparasi monyet masuk dalam lubang kuping. Apakah kau berpikir bahwa lubang kuping sebesar monyet? Tolol juga kau kadang-kadang ini. Ayo, berarti tidak belajar you nih. Bang Andri, kalau Tuhan sama perut yang mana besar sih? Udah, kau terlalu sederhana komparasinya. Kenapa malu menjawab bang? Enggak, Tuhan kau sama monyet terlalu. perut yang mana besar?
Terlalu hina pikiran kau jika kau menyamakan antara pencipta Ya dan makanya dijelaskan menciptakan. Bang, jangan bilang monyet lah, dungu lah, Enggak, katanya kau, jangan kau kasih. yang harus jelasin. Kenapa kau bikin pertanyaan seperti itu? Kau yang jelasin. Oke, baik. Baik, aku jelasin ya. Jadi dengar ya. Memang kalau kita pakai akal yang waras nih. Tidak mungkin pencipta yang jelas menciptakan sesuatu boleh menjadi sesuatu untuk dimatikan oleh sesuatu itu. Itu bukan Tuhan tuh. Jadi kamu sekarang boleh menelari bahwa sekecil-kecilnya pun telinga manusia, padahal kecilnya hewan itu, monyet itu pun tidak boleh masuk. Nah, kalau Yang Tuhan bisa yang masuk di dalam adalah kitab hanya saudara pencipta. tertulis, ya dengar Yang Bang bisa Andre. masuk adalah hanya pencipta. Dengar dulu. Di kitab saudara tertulis di 2 Tawarik 2 nomor 6, kalau Tuhan itu datang di bumi ini Bang, di dunia ini, langit yang mengatasi langit pun akan pecah. Tapi bolehnya kamu nalari Tuhan masuk dalam perut. Tapi monyet yang sama-sama Anda ciptaan, tidak boleh kamu paksakan masuk ke dalam telingamu. Sekarang aku tanya, yang mana yang besar, Tuhan atau perut? Jawab. Yang mana yang besar, Tuhan atau perut? Oi. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. No. Oke, kuri sedekah. Ini kalau begini mau diajak berakal. Ai. Betul-betul innalillahi. Ayo kawan-kawan yang Kristen, cobalah kalau naik. Aduh, ini kesempatan sama kalian loh memperjelaskan. Karena Islam ini tidak monolog, harus menghadirkan kamu supaya ada bertanggung jawab kan gitu, berdialog secara baik-baik. Ini si Blues, ini siapa si Blues? Tadi ini. Bang Blues, selamat pagi. Bang Blues. Blues, selamat pagi Bang Blues. Nyit Isan. Next. Aduh, tinggal aku yang bangun nih. Ini udah pada tidur semua ya? Nggak tahu. Ini banyak kali yang minta ini Aki di bawah nih, tapi nggak tahu yang mana. Bonekan nih. Ini penasaran siapa ini penasaran? Bang penasaran, selamat pagi. Bang Penasaran. Selamat pagi Bang. Oh dia cuma penasaran aja mau naik itu. Penasaran aja ya. Iya. Sambung tidur di bawah Bang ya. Tapi jangan tinggalkan room. Aku mengajak berpikir katanya aku penghujat. Gimana sih? La haula wala quwwata illa billah. Ini Toyota Yokohama kasihan dia lama udah minta. Nora udah tidur kah? Nora? Iya, kenapa Aki? Aduh.
Siapa yang nyatet itu? Banyak kali yang mintain tapi tidak tahu. Ruben. Bang Ruben, selamat pagi. Bang Ruben, selamat pagi. Aduh, turun sendiri malah. Aku pilihkan tempat yang tertinggi untuk kamu duduk, malah turun sendiri. Kenapa sih ini? Amdi. Bang Amdi, selamat pagi. Assalamualaikum. Bang Amdi. Bang Amdi. Oh, dia tidur tuh, udah ketiduran tuh. Ya, tidur. Tidur dia, Bang. Kesian dia lama nunggu. Ya, Andre, gimana? Ya, Stang Mio, silakan bicara, Andre. Ya, kopi. Ya, mungkin Bang Zuma mau menanggapi, Bang Zuma. Apa dulu topik? Iya, Minta topik Adinda. yang bagus apa topiknya? Iya, Bang Zuma mau menanggapi nggak? Iya, Adinda, silakan dilanjut, Adinda. Oh, baik, Bang Zuma. Iya, silakan, Andre. Apa topiknya? Topiknya apa? Halo, topiknya apa? Oh, kenapa Rocky ini menyelam? Apa topiknya, bro? Bang Andre Kristen nggak, Bang Andre? Iya, Kristen. Saya Kristen Protestan. Saya mau bicara yang sepadan dengan saya Islam Protestan. Ada nggak gitu loh? Nggak ada. Oh, tidak ada, Bang. Ini aja Andre. Yesus itu menurut kamu Tuhan, itu silakan ya. Tapi apakah benar dasarnya dari bertuhankan Yesus ini dari mana? Surahnya dari gereja kah atau dari Bible gitu? Silakan. Saya bilang Yesus adalah Tuhan. Saya nggak bisa berbicara banyak tentang Yesus adalah Tuhan. Tapi kau coba malam ini berdoa. Bilang begini doamu. Ya Yesus, kalau memang kau Tuhan, buktikanlah. Ya, bahwa bukan kau saja Tuhan. berdoa, Bang. Aku masih ingat lagu kok. Dalam Yesus kita bersaudara. Aku masih tahu kok itu lagu. Oh, berarti Anda saudara saya. Kok Iya. Jadi penasaran aku dulu, Bang. Aku bilang, siapa yang ngajari aku ini panggil Yesus Tuhan? Ternyata di Bible Yesus bilang, Tuhankanlah Allah Bapa, bukan Tuhankan aku. Itulah, Bang. kau kadang-kadang kasih pertanyaan yang kita bilang saudara. Kenapa kamu bingung? Simple kok aku tanya tuh. Bantahanmu begini loh. Enak. Kan aku bilang kau juga diam-diam mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Cuma kau nggak pernah membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Buktikanlah. Nggak dapat dibuktikan, Bang. Nggak bisa dibuktikan memang. Ya kau minta. Ya, coba Bang buktikan. Kau minta sama dia. Begini cara Aku minta, mintanya. kamu, Abang tahu tak? Ya, Aku begini minta saya sama. begini kau dengar dulu. Saya ajarin kau tentang meminta kepada dia. Gimana? Sebagai manusia tentu punya kekurangan dalam hidup. Apa yang menjadi keluhanmu malam ini? Nah, kamu sudah tahu sebagai manusia, Yesus itu manusia. Makanya jangan kau minta. Yesus Kau bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa keluhanmu di hidupmu selama ini? Oke, Apa keluhanku sekarang ini, kenapa Bang Andre beragama Protestan mengklaim Yesus Tuhan padahal Yesus tidak kenal Bang Andre sama Protestan? Kenapa? Itu Yesus keluhan. tidak kenal saya. Iya, betul. Orang dia Tuhan pasti dia kenal saya. Kamu bilang tadi manusia, gimana sih? Coba Bang Andre minta sekarang sama Yesus. Dengar dulu, dengar. Kalau predikatnya sebagai Tuhan, bisa nggak dia menurunkan predikatnya tidak menjadi Tuhan? Kalau Andre kan bisa ya. Jangankan untuk tidak menjadi Tuhan, bahkan bercampur dengan bukan Tuhan pun saja bisa kok. Ketika Tuhan kita katakan mulia, bisa nggak Tuhan tidak memuliakan dirinya? Ya. Kalau mana ada Tuhan puji diri, Bang? Kau dengar pertanyaannya.
otak kita mengatakan Tuhan itu mulia, bisa nggak Tuhan menempatkan dirinya di tempat yang tidak mulia? Bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak bisa, berarti bukan Tuhan dong. Loh, kalau Tuhan menjadi di tempat yang tidak mulia, berarti sama dengan kamu, Bang. Sekarang Begini, coba tanya sama diri Anda, apakah kamu pantas duduk di tempat yang bukan tempatnya? Begini. Contoh Bang Andre ini sebagai laki-laki, jalan-jalan ke mall nanti pakai tudung, pakai rok mini gitu, mau? Ya. Mau. Sesuai nggak? Mau, tetapi aslinya aku adalah laki-laki. Ya, tapi jangan pakai tetapi, Bang. Enggak. Nggak ada tetapinya, kan katanya nggak ada yang mustahil. Walaupun gue pakai rok mini, ya kontol gue nggak hilang gitu loh. Aduh. Ya, kau tahu itu. Gini loh, Bang. Ketika Anda mengatakan kemudian bahwa kamu punya itu tidak hilang. Kalau Tuhan itu, Bang, kalau kamu katakan kemudian dia boleh menjadi apa saja. Kau kasih pertanyaan, kau jawab dulu. Iya. Kau kan Sekarang, kasih perumpamaan begini. Ya, gantian. Ketika saya mengatakan laki-laki, lalu saya jalan ke mall pakai rok mini, apakah kontrol saya hilang? Ya, tidak. Persoalannya sekarang kamu mau nggak melakukan itu? Ya mau, tapi dalam kapasitas apa? Bang? Coba, hanya aku untuk mencoba saya sebagai laki-laki. Iya, aku mau videonya Bang Andre. Otaknya terlalu dangkal sih. Loh, iya makanya di sini kita menguji otak itu. Bang Andre Makanya nanti pakai bag sandang gitu kan, yang di kayak perempuan itu pakai gincu. Makanya saya bilang begini ke kau. Lu kau dengar dulu. Nah. Ketika menjadi predikat sebagai Tuhan, Tuhan kan maha segala-galanya. Oke? Bolehkah enggak dia tidak menjadi maha segala? Bolehkah dia ketika kita mengatakan Tuhan itu maha mulia, bolehkah dia menempatkan diri di tempat yang hina? Enggak boleh lah. Tempat yang hina itu tempatnya manusia. Jadi gini Bang Andre. Tuhan ini enggak. Aku keluar kalau ya, jangan turun dulu, kita santai aja ngobrol. Kalau cara berdebatmu seperti begini, kau mengkerangkeng Tuhan, kau mau menjadikan Tuhan, itu masalahnya. Iya, gantian begini. Yang pada Tuhan itu Bang Andre, kenapa dipanggil dia maha besar? Karena tidak mungkin dia menjadi terbalik. Ya, seperti yang Bang Andre bilang tadi, kalau dia terbalik nanti dia dipanggil maha kecil. Bang Andre mau nggak? Bang Andre maha kecil, mau? Ketika Tuhan itu maha mulia, pada intinya mulia saya. Ketika orang rendahan memanggil saya kecil nggak apa-apa, karena memang dasarnya mulia, kan begitu? Enggak, sebagai manusia loh, aku bilang, maha kecil, oh enggak dipanggilnya gitu? Ya nggak apa-apa. Ya berarti mulai dari sekarang aku panggil kamu maha kecil ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau Tuhan maha tinggi, karena kalau dia terbalik nanti maha pendek, betul? Nggak apa-apa. Bang Andre maha pendek? Mau? Nggak apa-apa. Oke, siap. Ketika Tuhan itu dipanggil maha mulia karena dia tidak mau maha terhina. Jadi Bang Andre, Andre maha terhina, mau? Nggak apa-apa. Ya mau atau tidak? Mau. Mau. Berarti kamu hina orangnya? Iya. Nah, berarti kalau kamu sudah hina, macam mana kamu mengasihi tahu tentang kebenaran? Karena sejatinya orang yang benar itu mengasihi tahu tentang benar. Karena orang hina itu hanya kehinaan yang dibeli kasih tahu, betul? Nah, tololnya kau di situ. Kau pikir kau pakai tolol semua Bang Santai? Tololnya kau begini, bro. Tololnya kau begini. Apakah orang hina dilarang berbicara kebenaran? Loh, bukan masalahnya dilarang atau tidak, tetapi kita masalahnya pertanyaanmu adalah begini. Hanya karena hina dia tidak boleh berbicara benar. Itu masalahnya. Baik. Sekarang kamu tahu lawan kata dari waras itu Bang Andre? Orang waras kamu tahu lawan katanya? Tahu, waras normal. Ya, sekarang lawan katanya apa? Waras. Loh, waras itu lawannya gila, betul? Ya. Ya. Ketika ada satu orang gila bercakap-cakap di jalan raya, yang telanjang pula, apakah kau mau ikut nyembrung di situ cakap-cakap telanjang ketawa? Hanya segitu pengetahuan kau? Iya. Nanti aku bertanya. Iya, ini Bang Andre mau nanti masuk aku bertanya begini loh. Nanti aku bertanya begini. Apakah orang waras nggak boleh berpikir seperti orang gila? Loh, kalau orang waras itu mana mau jadi gila Bang? Kecuali orang gila itu mau jadi waras. Bagaimana orang bisa bersandiwara?
hanya saking karena dia waras, cerdas, apakah dia nggak bisa berpura-pura jadi orang gila? Enggak maulah bang berpura-pura. Siapa bilang mau pura-pura jadi orang gila? Makanya gini Bang Andre, kalau berpura-pura kita jadi gila, padahal kita sejatinya waras. Yang kau amati adalah orang gila nggak bisa berpura-pura jadi waras, tetapi orang waras bisa berpura-pura gila. Jadi? Ya kau jawab itu jadi apa? punya apa? Begini brother, orang bingung waras sendiri. Kau yang bilang tapi kau bingung gimana sih? Kau dengar ya. Orang waras bisa aja berpura-pura gila. Ya. Tetapi orang memang gila tidak bisa berpura-pura jadi waras. Nah betul, kau sudah tahu. Sekarang kau mau jadi gila. Tapi aku bukan orang gila. Iya, kalau ada orang gila, tadinya Bang Andre jalan-jalan di tengah jalan, telanjang, ngobrol sendiri, ketawa, kau ikut nyembrong di situ sebagai orang gila. Terus kau pikir saya orang gila? Ya memang kau gila lah. Nah, yang gila tolol. Kenapa pakai tolol Bang? Santai aja lah. Katanya ajaran kasih. Jadi gini Bang Andre ya. Enggak, komparasinya enggak begitu. Enggak, memang ini masuk akal loh. Jadi Tuhan kenapa itu dipanggil Maha Kuasa? Kau nggak bisa bandingkan antara Tuhan dengan Tuhan yang mulia, terus lo kasih contoh sama manusia yang ini nggak bisa komparasi. Kamu bilang tadi, astaga, kamu bilang tadi bisa nggak yang Maha Mulia menjadi yang tidak mulia kan gitu, yang terhina? Bisa. Kamu yang bilang. Artinya apa? Aku yang bertanya. Baik. Ketika kau sekarang temukan jawabannya, kau langsung ngambil contoh. Nggak bisa kau ngambil begitu. Enak-enak aja. Sekarang gini Bang Andre. Dasar Tuhannya Anda itu kan Yesus, betul ya? Betul. Boleh Tuhan yang Maha Mulia itu menjadi terhina, betul? Boleh karena dia Tuhan. Oke, baik. Ketika yang namanya manusia, ini anggaplah ini Yesus nih. Mohon maaf nih ya. Anggap tiba-tiba jalan-jalan ketawa-ketawa, aku Tuhan begitu, apa kamu percaya? Kau jangan beranggapan emang Yesus Tuhan kok anggap. Ya ini katanya tadi bully aja dia kan. Nah sekarang ketika dia menjadi ternyata orang yang kurang waras, kurang siuman, sama Bang Andre bilang, Bang Andre aku Tuhan hehehe, aku Tuhan hehehe, kamu pergi situ, kamu ketawa-ketawa gitu. Enggak, pertanyaanmu enggak masuk di loh, katanya tadi enggak masalah. Ya apa tidak nih? Enggak, coba kau ulang pertanyaanmu. Dasar pondasi berpikirnya apa? Sekarang kamu bilang Tuhan yang Maha Mulia itu bisa saja menjadi maha terhina, betul? Bisa. Bisa. Sekarang ketika ada satu sosok jalan-jalan nih sebagai manusia kau bilang ketika ada sosok, kau langsung aja ketika Yesus begini gitu aja kau gimana sih? Iya, oke. Ketika Yesus jalan-jalan tidak berpakaian, dia ketawa-ketawa di jalan, bilang aku Tuhan hehe, Andre aku Tuhan hehe, kau percaya? Otakmu yang bilang pakai jangan dijawab aja, percaya apa tidak? Dengar ketika otakmu berbicara Yesus nggak pakai pakaian, ada ayatnya Bang Andre, Matius 26:36, Matius 36:24, ketika aku tidak berpakaian dia bilang. Jadi maksud dari tidak berpakaian itu apa? Terlanjang atau terlanjur? Terusin kau baca ayat yang panjang, kau jangan sepotong-sepotong. Iya, itu ada ayatnya begitu. Tapi yang tidak ada ayat Tuhan Trinitas, Tuhan Tritunggal, Tuhan jadi daging, tidak ada ayatnya. Emang susah berbicara sama memang orang. Memang susah Bang Andre. Pengikut Yesus berdialog sama apa yang diajari sama gereja. Memang susah itu gereja menerima. Begini dulu, tempurung otak kau itu belum dibuka, jadi nggak ngerti apa-apa, itu masalahnya. Oh iya, coba kasih ngerti aku Bang, kasih ngerti dulu. Silakan. Gimana menelaah Tuhan yang maha mulia menjadi maha terhina, coba. Gimana? Jelaskan dulu itu. Dalam predikat Tuhan, apakah saudara mengerti tentang Tuhan? Lo jelaskan aja, nggak usah kau nanya. Supaya konektivitasnya ada gitu loh. Kalau kau baik. bicara Tuhan, Tuhan itu yang dimengerti sama manusia pada umumnya adalah sesembahan.
Sekarang kalau Bang Andre menelaah mengerti Tuhan ini apa? Jangan-jangan kamu arti Tuhan saja etimologi kamu tidak tahu nih. Kenapa harus kita sembah dia? Nah itu kan aku bilang tadi kamu tidak tahu etimologi kata Tuhan saja. Jadi makanya jelaskan aja. Enggak. Kau kan bilang Tuhan adalah sesembahan. Oke. Kenapa harus kita sembah dia? Apakah dia super jago atau apa gitu? Kenapa? Ya karena dia Tuhan lah pencipta kan. Ya artinya maha segala-galanya dong. Maha apa? Ya maha, pokoknya segala-galanya jadi maha. Maha dong. terhina juga gitu. Ya bisa aja. Nah tadi kamu makanya iya kan. Ketika yang namanya Yesus jalan-jalan di tengah jalan, tidak berpakaian, hehe, aku Tuhan Andre, hehe, aku Tuhan. Kau bilang, haleluya, haleluya, kau bilang di situ ya? Ya. Terus ketuhanannya luntur gitu maksud lo? Berarti kau sedang tidak waras, layas gila, uslok. Ya, itu yang gak waras, brother. Kau tahu bicara tentang Tuhan, tetapi intisari tentang Tuhan kau nggak tahu. Itu Nah, makanya masalahnya. coba jelaskan sama aku coba Tuhan itu apa? Cepat. Tuhan itu apa? Kau lah yang jawab. Kenapa? Loh, kau gimana bicara sih Tuhan? kamu ditanya kok aku disuruh jawab? Ya, kalau sampulnya Tuhan, mestinya kau tahu intisarinya apa pakai, gitu loh. kayak surat Bang pakai sampul gimana sih ini Tuhan kamu masukkan ke sampul gitu? Nggak nyampe. Pakai otak pula. Nggak nyampe kau. Coba mana? Ya memang Bang. Mana Tidak yang sampai memang otak waras Mana ketika yang paling dibawa pintar? jadi gila Bang, tidak sampai Enggak. otak waras. Mana otakmu yang paling pintar? Coba ambil boncengan lu siapa sih? Jumas siapa yang paling pintar? Naik. Udah kasih lihat aja guru-guru. Oh, cukup ini yang paling rendah aja yang hadapi kamu. Ya. Anda begini loh, begini. Ketika kita bicara Tuhan, artinya kita bicara kemahaan, artinya yang paling tinggi dari semuanya. Oke, Iya, kayak Yamaha gitu Bang ya, kayak mobil yang Yamaha, motor Yamaha gitu ya. Enggak juga, enggak seperti ya? itu, jongkok Tapi banget. ada Yamaha Kau Bang, nama malah- mobil, nama motor ada Yamaha, itu Maha juga kan? Enggak, kau mengalihkan perhatian aku, enggak bisa begitu bicaranya. Lo gimana teralih perhatian kamu di depanku kok berdoa aja Ya nih? tololnya ngeliatin lu aku. ketika gue bicara Tuhan yang Maha Kuasa, lu bicara Yamaha, kan tolol namanya. Enggak, kamu yang bilang Maha tadi. Aku ikutlah apa yang kau bilang. Ya artinya ketika kita bicara Maha, masa kau sekonyong-konyong kau bicara tentang Yamaha? Iya, yang Maha kan, Yamaha kan? Singkatannya yang Maha. Udah, kau ngomong lama kawan-kawanmu itulah yang otakmu dangkal seperti mereka ngomong. Aku Baru begini kau dengerin udah dah. bingung. Gimana sih? Apalagi berteologi. Baru yang begini aja kau bingung. Coba teruskan yang tadi Maha Kuasa menjadi tidak yang Maha Kuasa, terhina gitu. Coba jelaskan gimana Tuhan kalau menjadi terhina. Coba Andre. Enggak, kalian ngomong aja gue Jangan dengerin. jangan merajuk lah. Kalian ngomong aja gue dengerin dah, malas lu. Jangan merajuk lah Bang Andre. Lanjut, nggak ada hiburan kita nih. Enggak, malas gue ngomong lu. Malas. Kok merajuk sama aku? Aduh, nih orang. Nah. Coba yang tadinya Tuhan Maha Kuasa, tiba-tiba dia terhina, Maha terhina, itu gimana menjelaskan? Ayo. 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 Andre. Aduh, kok ditinggal aku bobo, Bang? Bang, jangan tinggal aku bobo lah, aku masih di sini. Oh, Andre. Andre. Wiwit. Begini, saya ada. Oh, iya. Udah dah. Apa? Ketika seseorang dikatakan maha kaya, boleh nggak dia berpura-pura jadi Jangan miskin? cerita maha kaya, yang maha terhina tadi, Boleh, yang boleh, Tuhan maha terhina. ini bicara maha, saya ngambil sekelumit aja maha kaya. Oh, giliran bicara yang maha kok diambil yang kaya, yang Ya bagus-bagus. artinya ketika gue bicara maha, boleh dong gue bicara maha kaya. Tapi jangan dilupakan yang maha terhina ya. Yuk. Enggak, karena kalau bicara terhina kau nggak sanggup. Tiba-tiba enggak, kamu bilang tadi Tuhan boleh Nggak maha sanggup, terhina. nggak sanggup. Oh, kamu tidak Maha sanggup ya. Jadi yang kamu sanggup apa Bang Andre? Imani saja gitu. Ketika gue bicara maha kaya, boleh nggak sih dia berpura-pura miskin?
Ya bolehlah. Ya, kan? Ya, tapi Boleh sekarang masalahnya begini, ketika kamu pura-pura miskin seperti apa? Kamu pura-pura miskin itu? Ya makan nasi garam, makan nasi pakai cabai lah kayak orang miskin punya gaya gitu loh, boleh nggak? Oke. Jadi kalau ukuran miskin dan kaya itu masih diterima akal, tetapi yang terhina ini yang tidak masuk akal, Bang Andre. Ya. Makanya indah semua yang dikatakan bisa itu dapat dilakukan sama manusia, Bang Andre. Contoh, kamu bisa mati, bisa, tapi coba sekarang kamu mati, mau nggak? Nggak mau kan? Contoh, kamu bisa gila, tapi pura-pura kau sekarang telanjang, kau jalan-jalan lari di tempatmu kau telanjang, mau nggak? Nggak mau kan? Apalagi yang namanya Tuhan, Bang. Nah sekarang ketika yang namanya maha segala-galanya, kamu ukur menjadi maha terhina. Seperti apa maha terhinanya itu? Nah di sini kamu tidak boleh mengatakan, walaupun kamu tahu yang maha terhina ini, contoh dia baring-baring di satu pojokan, minta-minta nasi, cobek-cobek pakaiannya robek-robek, kelihatan itunya, diludah-ludah sama orang, tidak mungkin kan Tuhan gitu? Atau kau bilang Tuhan boleh begitu ya? Oke, aku paham lah itu. Sekarang gue menanya sama Anda. Loh, itu tadi dulu, coba bisa nggak Tuhan begitu, Bang Andre? Dengar dulu. Loh kenapa aku mendengarkan padahal aku bertanya? Dengar dulu, saya kasih perumpamaan. Tuhan, katakanlah ketika dia datang di dunia, pasti manusia mati, oke? Menurut Bible tidak bisa, Bang, Tuhan datang karena langit pecah, Bang. Iya, kan saya bilang andaikan saja. Jadi sekarang kalau andaikan ini menurut Bang Andre atau menurut Bible? Begini bro. Gimana? Begini. Kalau saja namanya Sang Maha itu datang dalam kemahakuasaannya di bumi, dan ada ayat-ayat di kitab manapun apapun bahwa ketika manusia bisa melihat Allah, manusia akan mati. Ada nggak yang kayak gitu? Bisa nggak manusia lihat Allah? Enggak ada. Yesus bilang enggak dilihat, enggak dengar suaranya, dia bilang. Oke. Yohanes 5:37. Nah sekarang yang lebih tidak boleh kemudian ketika Tuhan itu maha terhina. Jangan ajarin balik saya begini loh. Kalau Sang Maha itu tetap bertahan di tahtanya sebagai mana mestinya predikat dia, kira-kira ada nggak manusia yang mengenal dia? Iya adalah Bang, karena wahyunya kan dia mengirim wahyu kepada malaikat, kan di Bible Anda ada jelaskan tuh 1 Yohanes 1:12. Wahyu dari Allah dibawa oleh perantaraan malaikat, yaitu Roh Kudus. Kau bilang ada ya? Kau bilang ada ya? Iya. Tapi bagi saya bilang emang nggak ada. Untuk apa Tuhan belagu di tempat tinggi nggak pernah turun? Siapa bilang Tuhan belagu, Bang? Memang tidak lah kalau Tuhan belagu. Kau dengar dulu. Ya. Kan orientasinya kalau saja Tuhan tidak mau menjamah manusia dalam rupa manusia. Loh, kenapa menjamah atau menjelma, Bang? Coba perjelas dulu. Lain menjamah, Bang. Kalau dijamah ini kan dari atas ke bawah. Kalau menjelma ini berwujud, mana? Menjamah dalam arti apa ini menjamah, Bang? Kalau menjamah ini, Bang, lain ayatnya. Ya udah kau ngomong lah, orang baru ngomong aja kalau potong-potong. Kau ngomong. Bukan, tidak nyambung kita menjamah atau menjelma sih. Coba perjelas dulu. Ini bahasa personifikasi, perumpamaan, lu ngerti nggak itu? Ya, menjamah sama dengan menjelma ya. Personifikasi. Iya. Kalau gue bilang menjelma itu kepura-puraan, tetapi kalau bilang menjamah, manusia menjamah Tuhan. Jamatnya megang. Manusia menjamah Tuhan. Menjamah artinya tahu nggak? Megang. Oh iya. Jadi manusia memegang Tuhan gitu ya. Memegang badan, bukan memegang kata-katanya, memegang perkataannya, memegang apa yang diucapkan. Itu loh. Apa yang dipegang memang? Kata-katanya bisa dipegang. Oh, kata-kata Tuhan bisa dipegang ya? Enggak. Lu laki-laki artinya apa? Kenapa bingung ini sendiri Bang Andre ini? Dengar. Ketika kau berbicara dipegang kata-katamu, bukan berarti kata-katamu yang dipegang, artinya apa yang kau omongin itu bisa dipercaya, itu maksudnya. Loh, apa kaitannya kata-kata bisa dipercaya sama dijamah, Bang?
dijama. Lu ngerti bahasa jama nggak sih? Ya sekarang ini yang menjama ini Tuhan atau manusia Jama nih? itu Atau saling jama menjama gitu? Susah Gimana? kalau begini, berbelok-belok begini hanya Lo karena perjelas dulu, kamu bilang menjama, manusia Anda atau Tuhan yang menjama. Anda berbelok-belok hanya ketidak mampu Bukan mengolah bahasa berbelok-belok saya. banget Bang Andri, tapi antum yang bilang, antum yang bingung. Aku hanya ikut, tapi alhamdulillah belum ikut bingung lah setakat ini, masih waras. Coba yang menjama ini Bang Andri, Tuhan yang jama manusia atau manusia jama Tuhan? Atau dek nagaga jama-jaman nah? Coba. Oke. Saya terkesima dengan pertanyaanmu. Apakah Tuhan yang menjama manusia atau manusia yang menjama Tuhan? Mau tahu jawabannya? Ya. Seharusnya kalau Tuhan yang benar adalah Tuhan yang harus menjama manusia. Menjama. Jadi menjama dengan apa itu? Dengan tangannya atau? Ya harus dia jama dengan kasih sayangnya lah, bahwa dia memang benar-benar Tuhan dijama dengan gitu. kasih sayang. Jadi sama Ya, Bang Andri, bahwa dijama-jamanya itu gimana Bang Andri? Bahwa dia mempengayom, pelindung, pemelihara manusia, begitu loh. Bukan manusia yang menjama Tuhan, belagu manusia yang menjama Tuhan, nggak mungkin. Ya, kalau manusia itu begini analoginya. Gimana? Nggak mungkin lah manusia yang hina berdosa ini menjangkau dia yang maha tinggi itu, tidak. Iya, oke, baik. Oke. Aku sudah paham. Ya harusnya Ya, gini Bang Andri. Jangan dulu. Iya, saya sudah paham. Sekarang begini. Dengar dulu. Panjang kali lah. Dengar sayang. Dialah yang maha tinggi itu, yang mau merelakan diri yang tinggi itu merendahkan supaya manusia bisa menjamah dia. Kan Loh, itu tadi katanya tidak bisa, sekarang tiba-tiba merelakan. Nah tadi kan punya gini, kamu bilang Tuhan menjamah kamu, tapi manusia tidak boleh menjamah Tuhan, betul? Enggak, kau belok-belok, ngomong saya malas juga bicara. Loh, sekarang ketika manusia menjamah Tuhan, enggak, kalian yang bicara, aku dengerin. Iya, oke. Ketika manusia menjamah Tuhan, apalagi kalau membunuh Tuhan, kamu sudah bilang tadi, Tuhan bisa jamah manusia tidak boleh jamah Tuhan, apalagi bunuh Tuhan, betul? Berarti sudah clear ini, bahwa manusia seharusnya tidak boleh membunuh Tuhan. Karena memang betul itu dalam Keluaran 20 nomor 8, jangan membunuh. Bahkan di Bible Anda tertulis juga dalam Matius 5 nomor 26 bahwa bukankah Allah nenek moyang kita melarang kamu dari jangan membunuh, berfirman jangan membunuh, kata Yesus. Berarti jangan membunuh, apalagi membunuh Tuhan, gitu loh. Jadi jelas sekarang Yesus tidak dibunuh kan? Andre. Yesus tidak dibunuh. Haleluya kawan-kawan. Andre bilang tidak ada di Bible itu tidak ada. Yesus tidak dibunuh Bang Andre. Hanya dibuat-buat agar terbunuh. Nah, itu. Nah. Gimana sih nih? Aduh, ndak ada sudah ndak ada aku ikon pila, ndak ada pilihanku soalnya. Bro, karena yang berbaris di bawah ini pun turunin Islam semua ini. Turunin, mau tidur nih, ngantuk banget. Ndak, tidur di sini aja Bang Andre, aku temanin kok. Nggak ada kopinya, malas ah. Itu udah ada 16 tuh kopimu. Udah dikasih orang, ndak bersyukur lagi. Terima kasih dong sama ikon pila. Makasih. Jadi punya kawan-kawan memang si Andre ini tahu bahwa Tuhan tidak mungkin dijamah sama manusia, apalagi dibunuh sama manusia. Alhamdulillah. Right. Jadi kejujuran dari Bang Andre ini luar biasa dia. Aduh, si Aduh. Gara-gara info itu dia marah dia kawan-kawan. Itu nguci dia sendiri dia. Ya sesuai. Bukan macam ada teman aku di samping ini ah. Oh. Andre, kenapa tidur sama laki-laki Bang? Hah? Lagi ada pedang Bang. Andre. Yo. Kenapa tidur sama laki-laki? Ya emang masalahnya apa? Ya, aku penasaran aja sama isi kitab saudara di Galatia 1 nomor 23 itu. Apa dia bilang? 26. Bilang apa di situ?
marilah meninggalkan persetubuhan yang wajar kepada persetubuhan yang baru, yaitu persetubuhan yang tidak wajar gitu. Itu aja penasaran aku. Mohon maaf nih, aku nanya aja. Artinya jangan homo gitu loh maksudnya. Iya. Oh, jadi Bang Andre tidur sama laki-laki ndak umum nggak? Ya otak lu yang berpikir kalau gue tidur sama laki-laki ngentot dia gitu kan, otak lu jangan. Enggak, aku takutnya ini. Enggak, otak lu yang salah. Enggak, otak lu isinya itu salah gitu. Oh, iya. Aku nanya aja kok, jangan marah kok. Enggak, artinya kalau otak lu yang salah, lu jangan nyebarin ke gua gitu loh. Itu udah marah kawannya, itu udah mau cepat-cepat mungkin dia enggak sabar. Ini gua mau pakai dia bro, mau hantam dari pantat. Dia bilang, dia mau apa sih enaknya bang? Oh, kamu gitu. pakai dia. Iya, dia bilang apa sih enaknya bang? Katanya gitu. Aduh, parah nih. Kenapa abang nggak beli boneka aja, kan nggak ada masalah kalau abang beli boneka. Kalau abang pakai saya, kalau gua lapor nanti abang di penjara katanya. Tuh, mending nggak beli boneka mah. Kalau aku dekat-dekat situ aku ya lu orientasinya ke seks terus, malas gua. Yuk ikon villa. Teman-teman Kristen yuk naik yuk. Temani Bang Andre. Nggak ada semangatku kalau gini. Biasa gitu. Iya. Ini sih. Ayo Allahu Akbar. Cuma 4 ya. Bro, sorry gua mau main ini dulu, main slot nih ya. Iya, boleh. Silakan lanjut. Sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Itu aja Bang Andre. Udah bagus itu kamu punya diskusi tadi. Berarti Tuhan tidak boleh jadi yang tidak mulia. Karena kalau nanti jadi yang tidak mulia, dia kan nanti terhina kayak manusia. Enggak begini bro, lu pahami dulu bahasa saya. Di dalam kapasitasnya sebagai Tuhan, bisa aja dia tidak jadi mulia loh, bisa. Karena dia Tuhan loh. Yang jadi persoalannya, yang bukan Tuhan ini pura-pura jadi mulia, itu pertanggungjawabannya bahaya gitu loh. Contohnya begini. Sekarang ketika Tuhan menjadi yang tidak mulia, jangan tidak Bang. Kau dengar sayang, analoginya begini loh, yang saya orang kaya umpama kata, atau Anda lah jadi orang kaya. Bukan ibarat orang kaya Bang, orang gila. Saya orang waras jadi orang gila gitu, baru itu jawab. Orang gue yang bikin analogi, kau jadi kau motong. Ya udah kau bicara lah kalau yang ini dia bilang baik-baik aja. Udah, maksud saya mau buka tingkap-tingkap pemikirannya biar Anda itu menaiki. Ya kalau itu Bang, aku juga bisa kalau itu. Tapi biar Anda itu begini loh, menaiki tangga-tangga narasi, pikiran, kronologis seperti gitu loh. Jangan Anda tiba-tiba naik tangga, pengen naik tangga. Lihat lift, mau pengen naik lift. The Bluetooth device is ready to pair. Rento, selamat pagi Rento. Rento, selamat pagi. Oh, Rento. Selamat pagi, Rento. Oke, sambung, Andre. Sekarang kalau Tuhan yang waras tiba-tiba jadi Tuhan gila, wajar nggak? Aduh, dia... Oh, sederhana kau bicara begini, Tuhan yang waras. Ketika kau berbicara Tuhan, kau bicara yang waras. Emang ada Tuhan yang tidak waras? Ya makanya ini tidak mungkin kan? Kamu sendiri ya, mengakui begini loh. Jangan juga argumenmu begini. Ketika Tuhan yang waras, di satu sisi kau percaya bahwa Tuhan itu adalah orang waras. Oh iya, bukan orang Tuhan itu Bang Andre. Kenapa di tingkat pemikiran berikutnya kau bicara begini? Ketika Tuhan yang waras itu, Bang Dini, selamat pagi Bang. Otaknya konslet. Ya nanti kita sambung ya, bentar aku sapa dulu tamu. Dini, selamat pagi. Aduh, mana sih? Oke,
sekarang ketika yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa kan kamu bilang bisa saja dia maha terhina, kan itu punya tadi ya. Nah sekarang ini sama dengan ketika yang tidak waras kemudian jadinya. Wajarkah ketika ada Tuhan yang dipanggil maha tidak waras? Itu aja kok. Kalau Bang Andre bilang sudah wajar ya, nauzubillah Bang, lebih susah itu orang mau masuk Kristen kalau begitu, karena tidak waras saja dipercayaan sebagai Tuhan. Begini. Ketika Tuhan waras, ada saja yang memanggil dia tidak waras. Begitu? Ya, siapa? Gitu ya. Itu artinya segi pandang manusia. Bukan memanggil, tapi Tuhan menjadi kan? Iya. Wajar tidak ketika ada satu orang jalan-jalan, aku Tuhan, tapi dia gelandangan, pakainya robek-robek, minta-minta nasi gitu. Enggak ada loginya, komparasinya terlalu sederhana. Coba ya kasih yang intelek dikit lah. Loh itu paling tahapan yang tertinggi itu. Itu di tangga yang paling teratas loh itu. Ini kalau carta lagu Bang Andre, ini boleh menjadi juara satu loh di seluruh dunia ketika dibahas tentang Tuhan yang... Anda membandingkan antara gajah dan semut. Ketika semut masuk di kuping gajah, gajah mati, Anda percaya? Kan lelucon itu loh. Lo percayalah, di Islam ada kisahnya kok. Hanya karena Anda melihat begini loh. Begini loh ya. Gajah kan kita udah tahu dia maha besar, gede. Terus Anda mengkomparasikan Anda kan gajah jadi semut lah. Terus apa bingung gajah jadi semut pula? Yang lurus kalau ngomong apa gajah jadi semut? Begini loh, ketika lu bicara gajah, lu bicara semut juga kan yang begitu. Loh kalau gajah-gajah, kalau enggak mungkin bercampur gajah sama semut. Komparasinya begini, ketika Anda bicara gajah, terus tiba-tiba kau bicara semut, terus nanti lu ambil belokannya. Sekarang ada bisa semut nggak gajah masuk di semut? Gajah mati loh. Enggak begitu narasi berpikirnya. Ya, sekarang kalau gajah bisa nggak masuk di perut semut? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah kalau Tuhan yang di Bible Anda tertulis kalau turun di dunia ini, langit ini pun pecah, bisa nggak masuk dalam perut? Coba ulang gimana coba. Di dalam kitab saudara tertulis 2 Tawarik 2 nomor 6, siapakah yang mampu mendirikan mizbah untuk Tuhan di bumi, sedangkan langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuat engkau. Ya. Terlebih lagi dengan rumah yang kudirikan. Nah kamu sekarang sudah paham itu bahwa artinya, yang namanya gajah pun tidak boleh masuk ke dalam perut semut. Itu Bagaimana artinya, dengan Tuhan yang kebesarannya itu mengatasi segalanya boleh masuk di perut? Oke, dengarin ya. Itu artinya kalau Tuhan turun di dalam kemuliaannya sebagai memang dia Tuhan. Bang, yang dilahirkan oleh perempuan itu bukan kemuliaan, Bang, itu kekotoran, Bang. Dengar dulu kawan. Dengar dulu. Ini yang motong-motong begini masang. Tidak yang logis lah kalau ngomong. Jangan bilang turun sebagai kemuliaan. Logisnya begini loh. Kasih kesempatan untuk aku bicara. Kau jangan menilai pekerjaan yang belum selesai. Lu dengar dulu saya bicara, baru lu potong. Ya makanya kalau pekerjaan itu Bang biar tuntas. Jadi siap pekerjaannya terus bagus. Jangan direpe, diulang-ulang kan gitu. Ya tapi belum selesai. Bagaimana kau menilainya? Ya kita boleh sudah nampak. Contoh nih satu penggaris nih. Kau so tahu itu loh. Enggak, sekarang gini. Perjelas dulu kemuliaan yang turun atau kedagingan. Coba perjelas dulu deh. Oke, kedagingan Tuhan atau kemuliaan? Tolong jangan dipotong ya. Gimana? Ya. Di dalam kitab Tawarik Anda sudah menyebutkan tadi. Saya simpulkanlah dengan kayat mata. Boleh ya? Kayat mata pula. Apa ini kayat mata ini Bang? Perkataan baru atau perkataan roh? Kayat mata ini. Iya bicara, orang bicara kau bicara juga. Bang kamu ini mengantuk, terlalu mengantuk kah sampai ada kayat? Apa ini kayat-kayat ini? Makanya gua malas bicara sama lu, makanya gua dengar aja lu bicara lah. Kumur-kumur soalnya Cemana kita mau dengar kalau kumur-kumur Bang? Pakai kayat sebagai kayat lah, apalah ini.
kasat mata, Pak. Ya, kasat mata Saya dia bilang. itu sebenarnya mau pengen ajak saudara supaya derajat berpikirnya itu naik sedikit. Oke, baik. Sekarang lanjut. Tapi entah mengapa kau selalu menghalangi, itu yang bikin gua kesel sama lo. Baik. Oke, aku kasih izin nih. Jadi yang Tuhan itu yang turun itu apa, Bang Andri? Kemanusiaan atau turun ke perut Maria itu adalah Oke, kita sepakat kalau Tuhan turun sebagai Tuhan, manusia nggak sanggup atau bahkan mungkin mati lihat dia. betul. Keluaran 33:20 betul. Oke. Tetapi dia harus menseratakan dirinya seperti manusia supaya bisa diterima oleh manusia. Setuju nggak? Oh enggak aku setuju Bang. Tidak ada tertulis begitu Bang. Ya itu kata otakmu, kata pikiran saya begitu. Nah makanya Bang, tidak ada tertulis, jangan dibilang lah. Kan aku pakai ayat tadi, masa ayat kamu bantah Ya dengan makanya saya bilang saya nggak mau sembah Tuhan yang songong. Ketika dia bertata bertiga begitu-begitu aja, nggak pernah mau ngunjungin, nggak pernah mau merendahkan diri manusia. Bagaimana saya kenal dia? Itu. Oh Bang, begini loh. Coba aku tanya Yesus. Yesus, ya, apakah Tuhan itu boleh turun ke dunia? Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tidak terhampiri, bahkan tiada seorang pun yang pernah melihat dia. Lalu sekarang coba aku tanya, Sus, ya, Tuhan itu di mana sih? Matius 18 nomor 19, di surga katanya, bukan di dunia. Nah sekarang yang turun ini menurut Bang Andri boleh, tapi aku tanya itu dari ayat mana itu? Kalau sudah dari akal sendiri Bang, pakai nalar sendiri, ini kan bukan ranah edukasi sudah kalau begitu, ranah pembohongan namanya. Kalau ranah pembohongan, kalau kau bilang ranah pembohongan, hanya orang-orang yang berbohong lah yang memahami tentang itu. Betul, makanya hanya Bang Andri yang paham. Coba ditanya netizen nih yang 1000 lebih orang di bawah, mana ada yang paham itu? Ada yang paham itu? Begini. Ikhwan fillah, bahwa Tuhan itu turun ke dagingan, makanya dia harus jadi manusia. Coba paham nggak Ikhwan fillah? Enggak. Kenapa? Tidak ada tertulis di Bible begitu. Coba kita bicara tentang apa klasifikasi piramid ya. Artinya kita bicara dari atas nanti kita turun ke bawah, boleh nggak? Mengerti nggak Mas? Nggak usah lagi ke piramid-piramid Bang. Ini aja pokoknya terus Tuhan aja poinnya. Anda mau bicara dari bawah apa kalau kita lihat piramid atau gunung? Ya Bang, kalau cerita atas bawah itu kamu berdua sudah dibilik itu silakan atas bawah. Kau bicara dari puncak gunung turun ke lereng terus ke kaki gunung, apa mau bicara dari kaki gunung ke atas? Coba lo pilih yang mana? Iya, sekarang ini poinnya ketika Tuhan kamu bilang turun menjelma jadi manusia, yang turun ini apa? Tuhan langsung atau apa? Atau manusia yang turun? Kok pertanyaannya begitu? Ketika Tuhan turun menjadi manusia, ya dia harus jadi manusia dong. Jadi manusia, jadi Tuhan itu manusia gitu. Ya. Jadi ternyata Tuhannya Bang Andre sama teman Kristen punya Tuhan manusia begitu? Ya. Masalah nggak? Ya enggak masalah, aku cuma mau tanya kok. Iya. Aku yang ini jadi manusia. Masalah nggak menurut Anda? Ya, jadi Tuhannya Bang Andre manusia. Ya. Ternyata kalau Maria Bang, Tuhannya Maria itu manusia bukan? Manusia. Oh, Maria juga menuhankan manusia gitu? Iya betul. Jadi Maria ini Tuhannya anaknya juga begitu? Iya betul. Jadi ketika anak-anak ini masih kecil, waktu Maria menyuapin bubur, gimana itu Bang? Masuk akal enggak? Tuhan, makan Tuhan gitu ya Maria ya? Ya, bahkan Tuhan lahir dari apa barangnya. Jangan itu Bang, jangan itu penghujatan. Enggak, kau bicara, kalau kau mau bicara jahat begitu bicaranya. Jangan tanggung-tanggung. Kamu yang bilang kok kamu tantrum sendiri gimana? Gua buka otak lu. Kalau kau otaknya begitu, gua bahwa Tuhan pun lahir dari barangnya si Maria itu.
Astagfirullahaladzim, jangan itulah bang. Ya, Yang begitu logis-logis kalau saja. kau mau ngomong, begitu jangan tanggung-tanggung. Otakmu Jadi kan begitu. gini Bang Andre, ya itu kan kamu sudah kasih tahu sama netizen di bawah ya. Jadi punya netizen Ya, sudah kau tahu. bicara Bang Andre sudah jelas. ragu-ragu kau. Iya, aku tidak mau menghujat Bang, itu menghujat namanya itu. Itu bukan menghujat. Tuhan tahu kok apa yang gua ngomong. Tapi kau lah yang pura-pura. Bayangkan kawan-kawan, dia bilang itu yang Tuhan lahir dari situ bukan menghujat. Coba kalau kita Ya, yang ya berpikir. begini loh. Ini fakta bahwa manusia lahir dari kelaminnya perempuan. Ya, oke. Sekarang Ketika intinya gua itu bilang, sudah kita enggak benar. dapat. Begini, ketika gue bilang Tuhan itu manusia, emang Tuhan itu memang ketika jadi manusia itu lahir dari si Maria punya barang kok. Terus apa yang menjadi masalah di situ? Fakta itu kok. Jadi yang tadi itu Bang Andre, yang dia bilang tadi tidak terlihat bersemayam dalam terang yang satu-satunya itu siapa dia? Gimana? 1 Timotius 6:16 tadi kan dia bilang dialah satu-satunya yang tidak takluk sama maut, tidak mati maksudnya. Ya. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, tiada seorang pun yang pernah melihat dia. Itu siapa itu? Yesus. Hah? Oh Yesus Yesus. itu tidak ditakluk oleh kematiannya? Enggak. Yesus tidak bisa dihampiri sama manusia ya? Enggak bisa, dia mati, dia bangkit. Bukan masalah bangkitnya, tidak dihampiri sama manusia gitu. Bisa dihampiri. Bisa dihampiri. Berarti Ketika dia ayat yang lain. Enggak, bisa dihampiri oleh manusia ketika setelah terjadi sama dengan manusia. Tapi Yesus yang ngomong kok, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut kan gitu. Iya, memang tidak tahu sama maut. Nah, siapa dia itu? Yesus. Loh, jadi Yesus bilang dirinya tidak takluk sama maut begitu? Iya, buktinya dia mati, dia bangkit. Loh, kalau itu Bang dibangkitkan kan dia itu bukan bangkit sendiri dia. Nah, disitulah kurangnya otak kau Nah, itu. indah menurut Bible loh, Kisah 2:32, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan dia dari Yesus dari kematian gitu. Masa Bible Anda sendiri kamu bantah Bang Andre? Gimana sih kamu jadi Kristen? Ketawa ah. Bang, gue udah ngantuk nih bang, udah ngantuk lapar dan begini. Tidak apa-apa, kita ngobrol santai aja ini. Nah sekarang agak-agak nih. Begini. Kau kasih pertanyaan yang kronologis, jangan pertanyaan. Ya itu aja kita sambung. Tadi kasih Maria. pertanyaan yang ada bobonya, jangan ece-ece. Malas gue yang ece-ece pertanyaan. Oke. Kita sambung aja. Tadi Maria menyuapin penciptanya, betul? Enggak, tadi aja kan gue bicara tegas. Si Yesus itu lahir dari, alat kemaluannya Maria. Terus kau merasa, aduh berdosa, aduh. Kenapa sih kau? Enggak boleh lah ngomong begitu bang. Kenapa? Iya, kenapa gue? Kalau memang dosa gue yang tanggung. Indah Lu itu mau menghina namanya itu bang. Enggak ada urusan, dosanya gue yang tanggung. Kenapa emang kalau begitu? Iya, masalahnya udah diterima sama Iya, Kristen yang lain itu. Kalau saya ngomong begitu, saya nanggung dosanya. Terus apa masalah buat lu? Iya, silakan lah kalau kamu tanggung. Cuma saya Ya, memperingat aja. artinya lu jangan banyak ngomong kan gitu maksud gua. Silakan aja ngomong kan. Tapi ya kalau aku tidak sampai ke situ lah. Nah sekarang ini menurut Bang Andre ini ketika Maria ini kan Yesus bertumbuh besar nih, pasti diajari ngomong dong. Tuhan. Bro. Sorry, gua gitu ya. Wajar kan? Gua mau tidur ya. Enggak, gua ngantuk. Ada kerjaan nih, benar. Jangan dulu lah Bang Andre, santai aja lah kita. Santai dulu. Tuhan, ABC begitu ya, Maria mengajar Tuhannya ya. Andre. Sebagai manusia tentu diajarin baca, diajarin bicara gitu loh. Tapi katanya tadi tidak terlihat sama manusia. Gimana sih Maria ngomong sama dia? Kan saya sudah bilang menjadi manusia. Ya tapi dia bilang ini, masa dia manusia dia ngomong. Dialah yang tidak takluk sama maut. Yohanes 5:37 bahkan dia sebut Bapa yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah dengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Apakah itu dia bicarakan dirinya sendiri? Dalam kapasitasnya sebagai manusia. Nah ini manusia ini yang ngomong. Iya, masa ada satu manusia ngomong yang bukan manusia gitu? Gimana iya sih? sebagai manusia dia harus ngomong begitu. Nah itu kepada siapa dia ngomongin itu?
kepada sesama manusia. Oh, sesama manusia tidak dilihat oleh manusia gitu. Iya. Loh, tidak pernah ada sejarah bang manusia sesama manusia ngomong aku tidak boleh dilihat oleh manusia. Apaan sih? Enggak begitu analoginya. Loh, kamu bilang tadi kok manusia ngomong supaya tidak dilihat oleh manusia. Enggak. Ini Yesus yang bilang loh. Begini. Ya. Sebagai manusia, dia berbicara tentang bahasa manusia, tentang apa yang dimengerti manusia. Jadi bahasa Tuhan seperti apa? Coba Jangan kalau bahasa Tuhan. dulu, jangan dipotong. Tetapi isi bicaranya adalah ketuhanan. Ngerti nggak? Ketahanan? Ketuhanan bukan ketahanan. Okay. Emang ketahanan pangan apa dulu? Lanjut. Terus. Ngerti ya. Artinya badannya, raganya manusia, tetapi rohnya itu ketuhanan. Gitu. Bisa nggak sih seperti itu dipercaya menurut Anda? Nggak bisa bang, kalau tidak ada tertulis. Mana ada di dalam Bible itu manusia punya roh ketuhanan bang? Iya, kalau namanya iman kan sesuatu hal yang nggak bisa dilihat, tapi Nah sekarang bisa. ini bang Andri pernah mikir nggak imanku ini sesuai nggak dengan pengajaran kitabku gitu? Pernah nggak? Enggak pernah mikir. Oh Enggak pernah mikir. pantesan bang Andri. Ternyata ketika aku buka Bible Anda bang Andri, siapa Yesus ini yang tadi aku jelaskan utusan Tuhan dia. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Begini bro, begini. Kalau aku mikir, aku harus banyak baca dulu, banyak tahu sebuah kitab baru gua percaya Tuhan. Umur aku nggak sampai, lama-lama aku umur yang gak kuat tiba-tiba Saya mati. cuma 4 tahun belajar Bible, tapi aku boleh masuk Islam bang Andri. Gak apa-apa, bagus lah itulah. Enggak sampai mati, tapi kebanyakan dari teman-teman Kristen bahkan bang Andri mengakui bahwa Bible tidak pernah dibaca. Yang Kalau dipercayakan kita kan, itu iman. Kalau kita kan namanya percaya itu, tapi tidak melihat percaya, ya itulah. Iya, sebab itulah bang Andre dalam diskusi Karena kita seperti ini sibuk, bang. begini Kenapa? bang, begini kita sibuk ngurusin dunia, belajar matematika, biologi, apa biar dapat pengangkat, biar dapat kerjaan gitu loh. Ya, Gitu. punya. Artinya Sebab itulah begini, dalam diskusi artinya bang begini. seperti ini. Gantian. Artinya begini bro. Nanti dulu, Kalau- gantian dulu. Dengar, Ya, dengar, aku dengar, sebelum dengar aku sayang, lupa menanggapi. dengar. Kalau saya dalam hidup saya menghabiskan waktu untuk belajar matematika, biologi supaya saya pintar, nanti dipekerjakan, dapat makan, terus saya hidup. Tuhan itu seneng loh, artinya saya nggak ngerampok, nggak maling gitu. Iya, tapi Buat kamu salah orang. bertuhan soalnya. Astagfirullahaladzim. Yesus bilang dia utusan Tuhan, tapi kau bilang Tuhanmu Yesus. Gimana itu? Saya nggak mau bicara inti-inti kayak gituan. Kalaupun gue bicara, lu nggak akan campur. Saya mau Saya bicara lebih yang- senang bang kalau berdialog sama aku menggunakan kitab. Tapi kalau menggunakan iman bang, Aku maka sadar, Bang. anak-anak Aku kecil sadar itu, begini, bang Andre begini, gantian dong brother. ngomongnya. Gantian kita ya. Anak-anak kecil bang, kalau soal ngomong saja bang, lebih jago dia itu, anak kecil itu. Tapi yang namanya kita berdialog, kenapa tidak boleh sembarang ngomong? Sebab itulah tujuan kami ini berapologet, menyadarkan orang-orang Kristen. Bukti ini bang Andri, kamu yakin sama aku, nanti banyak Kristen yang nanti jumpa kamu dan tidak puas hati ini. Apa yang kamu katakan di sini, di samping tidak sesuai dengan Bible, juga tidak diterima sama orang-orang Kristen. Contoh kamu katakan sampai kepada kemaluannya Bunda Maria kamu sebut. Bahkan kau akui Tuhanmu manusia. Kira-kira siapa yang menerima Kristen Tuhannya manusia? Walaupun memang faktanya Yesus itu manusia kan. Tapi ketika kau ngomong begitu, maka apakah itu dipercayakan sama orang-orang Kristen? Kau nanti jadi masalah. Bukan aku hanya meluruskan. Maka tujuan kami di sini berapologet adalah menyadarkan orang-orang yang mencari isi kitabnya, bukan mencari isi pikirannya seperti Bang Andre. Gitu. Nah, silakan kamu lagi ngomong, Ketian. Buka mute-nya Bang Andre. Ya. Bang Andre, buka mute-nya.
Gantian kita ngomong. Aduh, nggak ada soalnya. Pun bilang, nggak ada yang lain soalnya. Ini semuanya begini, ini rata-rata. Ini siapa yang mau naik ini soal? Banyak kali ini. Ini siapa ini? Aki Kuris, Bang Naga, Bunda Zuma, masih ada kah? Aduh, tinggal aku sendiri nih. Nora, Nora. Aduh, Ikon Villa, aku izin dulu ya kalau gitu ya. Udah tidur semuanya ini kok. Udah pukul 4. Aku mesti rehat dulu. Tidak apa-apa. Sebenarnya diskusi itu kadang-kadang kita ikut alur mereka agar kita paham apa yang mereka mau sampaikan. Tapi teman-teman Kristen kalau dibiarkan ngomong macam yang tadi itu kita iya-iyakan sampai dia sampai dia kaburi sendiri ajarannya. Ajarannya sendiri dia nistakan. Nauzubillah. Oke, Ikon Villa semuanya aku izin pamit ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Diambil hikmahnya yang benar itu dari Allah. Kalau ada salah-salah itu dari aku sendiri. Terima kasih Ikon Villa atas hadirnya semua. Saya istirahat dulu sebab besok kita mau kerja soalnya. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oi, tidur, tidur, oi, oi. Pada belum tidur ya? Nah, mumpung sepi, ikhwan, mumpung sepi, aku informasikan. Ini 1.500 tidur atau enggak nih? Kalian ini tidur atau enggak nih? Woi, kalian ini tidur atau enggak? Oh, nenek, nenek. Nenek. Lanjut Kores. Oh, mantap sebelum tidur. Ini Ukti Nora di mana? Ukti Nora di mana ini? Lagi di rumah. Oh, oke. Saha ieu anak Abigail apa ini? Malam Abigail F. Wah, tidur dia. Ya ikhwan, gue sedikit menginfokan kepada kalian yang masih bangun ya, dan sebarkan info ini. Record, sebarkan. Dalam pergerakan ini, pergerakan di mana kita membalas dan mengeksploitasi momentum yang diberikan oleh Dosma, maka dalam pergerakan ini akun Kores semua hilang ikhwan. Ini akun Kores yang baru. Ini semuanya baru, fotonya lama. Kemudian mic tempur gua juga rusak. Terus sinyal juga hancur. Terus batuk gua tak kunjung reda. Dalam rangka perjuangan. Tapi ikhwan, biiznillah melalui api Agatha Afrida Magdalena dikenal oleh satu Indonesia. Alhamdulillah. Lalu biiznillah melalui api eksistensi Agatha di TikTok menghilang lenyap tiada bekas. Alhamdulillah. Kemudian juga biiznillah melalui api channel Menara Syiar Agatha Benteng 77 hilang juga di telan bumi. Masya Allah. Maka ikhwan, demi kelancaran pergerakan berikutnya, yaitu pemanggilan saksi-saksi dan pelapor di seluruh titik pelaporan di Indonesia, negara yang kita cintai, Kores memanggil kalian semua Muslim untuk berlomba-lomba berinfak ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Rekeningnya api. Gitu ikhwan ya. Karena kita akan melanjut ke fase pergerakan kedua. Sampai jumpa di TV nasional. Kenapa Alexander emosi? Agatha menghilang emosi. Emosi iya, Agatha menghilang. Anak Batak menghilang, Agatha menghilang. Request lah siapa lagi yang mau lu hilangkan. Siapa lagi? Hah? Wah. Alhamdulillah. Ini yang naik siapa aja nih? Ada Vina, ada WWWWWWWW. Ya, nggak tahu tuh Kristen apa enggak tuh. Selamat datang di kebenaran, Bre. Selamat terkenal. Dosma dapat tempat spesial.
dapat momentum yang spesial nanti ya. Stay tune aja ikhwan, 2025 panjang. Kores Dosma bisa gak? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Cuman kita harus berterima kasih juga kepada Dosma gitu. Karena momentum untuk menciduk-ciduk dan membungkam penghujat ini datang dari dia. Tanpa dia melakukan pergerakan yang sembrono kepada Islam, maka nggak mungkin kita bisa menyatukan Islam dalam satu giroh, menciduk seluruh penghujat Islam di Indonesia. Woi, ribut banget ini Wawe, tidur kayaknya ini. Utinora turunin aja yang tidak dikenal, yang kenal-kenal aja dinaikin. Jam berapa? 3:30, my bre. Dikenal. Tidur Siapa sih? Ayo Api naik semua ke sini Api. Vina turun lah kau Vina. Siapa ini? Tertidur mereka semua, termasuk saya. Bang Zuma jam berapa apanya nggak tahu lagi. Jadi ikhwan, inilah yang disebut oleh para ulama itu menggenggam kebenaran itu seperti menggenggam batu bara. Kayak gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita memperjuangkan kebenaran ini, wah berat bre, serius berat. Sendiri gua nggak bisa. Karena kalian semua kita jadi bisa. Dan karena kalian semua, alhamdulillah Allah kumpulkan kita semua, maka kita pun menjadi bisa. Ribut, oi.